sidang tersingkat selama ini, Pak. Hanya 5 menit kurang, Pak belum siap. Ya, saya pikir alasan jaksa penuntut umum memang realistis bahwa 5 terdakwa ini kan dalam satu rangkaian peristiwa, sehingga memang harusnya dilengkapi dulu semua keterangan para terdakwa juga keterangan sebagai terdakwanya. Dan hari ini kan ada agenda keterangan PC sebagai terdakwa, dan tentu karena itu jaksa membutuhkan waktu untuk mengakumulasi, mengkodifikasi semua keterangan untuk kemudian membuat tuntutan kepada Baradae. Dan tentu LPSK berharap jaksa penuntut umum memperhatikan ketentuan dalam undang-undang, bahwa dalam undang-undang Proses Korban Undang-Undang Nomor 31 2014 itu sudah ada beberapa ketentuan tentang pemberian penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelaku bersama. Satu yaitu dia bisa dipidana percobaan. Kedua, dia dapat pidana yang khusus. Ketiga, atau dia dipidana yang pidana paling ringan di antara para pelaku. Ya. Saya pikir sebaiknya jaksa dan hakim tidak ada keraguan untuk mempidana di antara pidana 3 tadi, ya. Karena hal ini penting bukan hanya untuk pengungkapan perkara ini, tetapi juga menjadi pelajaran untuk perkara lainnya, agar pelaku-pelaku lainnya dan pidana yang lain itu punya motivasi untuk bekerja sama untuk mengungkap perkara. Jadi pentingnya putusan ini bukan hanya untuk Baradae, bukan hanya untuk pengungkapan kasus pembunuhan Joshua, tetapi juga untuk pelajaran, ya, dan juga motivasi, stimulus buat pelaku pidana lainnya bekerjasama dengan aparat hukum. Pak, prediksi Bapak, seperti Bapak sampaikan tadi, pidana khusus, percobaan, ringan, prediksi Bapak berapa tuntutan tertinggi untuk Richard ini dari jaksa JPK atau bisa bebas? Ya, tapi tidak dalam posisi untuk memprediksi. Sepenuhnya ada kewenangan di jaksa untuk menyampaikan tuntutan, ada kewenangan di hakim untuk menyampaikan putusan. Okay. Jadi kami serahkan sepenuhnya pada kewenangan masing-masing instansi lembaga yang berwenang sebagaimana diatur oleh undang-undang. Hanya tadi kami sampaikan bahwa penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelaku bersama itu juga sesuatu hal yang sudah diatur dalam undang-undang. Gitu. Jadi kalau kita minta ada permintaan pidana percobaan, itu suatu hal yang bukan berlebihan. Tapi karena itu sudah diatur dalam undang-undang, salah satu rewardnya dari seorang justice collaborator adalah misalnya dipidana atau pidana percobaan. Gitu. Yang lain apa yang tadi saya sebutkan, ada pidana yang bersyarat khusus. Ya, yang lain lagi apa? Kalaupun yang paling terakhir adalah dia dipidana paling ringan di antara para pelaku. Jadi 3 hal yang disebutkan itu bukan disampaikan, bukan ucapan LPSK, tetapi ucapan undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR, ya, untuk menjawab bagaimana persoalan pidana ini bisa lebih mudah dituntaskan dengan adanya peran seorang justice collaborator. Pak, dari aturan itu Pak secara spesifik untuk khusus, kemudian percobaan dari boleh dielaborasi lagi Pak? Nggak ada, tidak ada. Sesuai dari putusan majelis hakim. Itu aja tinggal dimaknai oleh jaksa penuntut umum dan oleh hakim, ya. Memaknai apa dari ketiga pilihan alternatif pemidanaan itu mana yang akan diputuskan oleh hakim. Makanya kata saya sebaiknya tidak ada keraguan baik di jaksa penuntut umum maupun dari hakim untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan. Pak Edwin, kalau bisa menilai selama persidangan, apakah keterangan Richard ini konsisten? Tentu, kami melakukan monitoring, kami melakukan dari sejak awal, kami melakukan pendalaman dari keterangan ini. Dan kami bukan hanya berdasarkan informasi dari Richard, tapi juga keterangan dari yang lainnya. Ya. Sepanjang yang kami dalami, dari keterangan yang kami sudah himpun, keterangan Richard masih bersesuaian. Jadi konsistensi keterangan Richard masih terjaga. Apabila ada yang mengatakan bahwa keterangan Richard ini berdiri sendiri, ya, sepenuhnya itu tidak benar. Tapi kalaupun itu dianggap benar, itu menunjukkan bagaimana pentingnya peran justice collaborator. Karena pentingnya peran seorang saksi pelaku bersama atau justice collaborator itu adalah mengungkap perkara yang sulit pembuktiannya. Gitu. Jadi karena sulit pembuktiannya, itulah peran pentingnya dari seorang justice collaborator, gitu, untuk mengungkap perkara itu. Ada limit tidak Pak? Ini kan sudah masuk dalam tahap persidangan akhir gitu menuju vonis. Untuk perlindungan atau hak perlindungan untuk Richard Eliezer sendiri, apakah ada batasnya sampai kapan atau bagaimana? Ya, dalam praktek perlindungan di LPSK, perlindungan itu tidak linear dengan proses hukum. Ya. Jadi sekalipun proses hukumnya sudah inkrah, tetapi kebutuhan perlindungannya masih ada, maka hal itu masih bisa dimungkinkan untuk diberikan perlindungan. Jika LPSK itu pernah memberikan perlindungan pada seseorang, perlindungan itu selama 9 tahun. Gitu.
Ya, karena proses hukumnya juga mungkin ada berlapis-lapis, ada pelaku-pelaku baru lainnya yang kemudian baru diperkarakan dalam proses hukum. Ya. Kemudian di sisi lain juga ada faktor tadi yang akan menjadi suatu hal yang urgensi buat kami adalah memastikan keselamatan, memastikan keamanan dari terlindung kami, ya, bahwa peran mereka dalam memberikan kesaksian itu tidak membuat mereka beresiko atas kehidupannya. Pak, apa kendala yang ditemui LPSK setelah melakukan pendampingan terhadap Richard Eliezer sendiri, Pak? Dan Ya, perlindungan? sejauh ini kami mengapresiasi, ya. Sejauh ini minim kendala yang kami hadapi karena ada kerjasama kolaborasi dari pihak penyidik, ada kerjasama kolaborasi dari pihak jaksa penuntut umum, dan juga fasilitasi dari pihak pengadilan untuk LPSK melindungi atau mendampingi Baradae selama proses persidangan. Jadi sejauh ini menurut kami minim hambatan, tantangan dari pendampingan kami terhadap Baradae. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Edwin.